Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah. Jemaat yang terkasih, hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Natal. Tema ibadah minggu ini adalah menjadi anak terang. Ibadah minggu ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Wisnu Tri Handayani. Selamat beribadah. Panggilan beribadah. Sang terang yang sejati telah lahir di dunia. Sang terang membuat hidup kita memiliki tujuan, yaitu memancarkan kemuliaan Allah. Hai bintang Bethlehem, pimpinlah terus kami pun ke tempat bayi kudus, Sang Putra yang hendak kami sembah. Hai bintang Bethlehem, tunjukkanlah. Hai bintang Bethlehem, kau tak sesat, arah tujuanmu sungguh tepat. Rumah jelata yang hina rendah, hai bintang Bethlehem, sinarilah. Hai bintang Bethlehem, pimpin tetap kami di dunia dalam gelap. Tunjukkan kami pun tujuanmu, hai bintang Bethlehem, damai penuh. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah sang terang yang suci dan abadi. Amin, amin, amin. Damai Kristus menerangimu. Dan menerangimu juga. Terang dan kegelapan. Karya Nopi Cahyo Prabowo. Saat surya di puncak teriknya, saat terangnya paling terang, dan tak seorang pun mampu menatap karisma wajahnya. Aku hanya bisa menunduk ke tanah dan kulihat gelap bayanganku sendiri. Saat menggerakkan badanku, gelapnya mengikutiku, gerakku, hitamnya mengikuti langkahku. Semakin ku berlari, ia terus menghampiri, tak jua ia ingin pergi. Gelap itu sirna saat teduh di bawah gelap lainnya. Sementara gerah kusirnya, saat itu pula ku tak lagi melihat wajahnya. Saat malam tiba, saat ia terhalang bongkahan tanah bulat yang besar, di mana separuh bongkah tanah itu tak dapat menatap wajahnya, aku mulai merindunya. Aku menunggu hadirnya, ingin tahu rupa wajahnya, namun tak sanggup. Nyalanya menyilaukan penglihatanku. Aku hanya ingin melihat nyala kecilnya
Nyala yang dapat kupandang, mesti gelap lebih besar menghadang. Sekedar ingin melihat matamu, sehingga ku tahu caramu memandang jiwaku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ia menyerahkan hidupnya untuk kita. Namun, seringkali kita mengeraskan hati, menutup hati untuk kasih-Nya. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk bersinar, untuk memberi kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan kepada sesama. Mari kita memohon pengampunannya. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang ku
Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebar. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Setiap orang yang bertobat dan kembali kepada Tuhan diterima olehnya. Ia menganugerahkan pengampunan seperti dinyatakan dalam firman-Nya demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur, haleluya. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan ku satu penuh. Bila saatnya kelak ku menang, terimalah daku di sorga cerlang. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Mari berdoa. Ya Allah, kami percaya bahwa sabda-Mu telah menjadi manusia untuk menerangi kami. Kami mohon, ajarilah dan didiklah kami agar terus bertumbuh menjadi anak-anak terang. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 9. Yohanes 1 ayat 1 sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah
dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dengan setia. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada, Bapak saya setelah pensiun mempunyai hobi bercocok tanam, dan ia mempunyai bakat. Apa saja yang ditanamnya bukan hanya hidup, tetapi subur dan banyak hasilnya. Kalau Bapak menanam bunga, maka bunganya sangat banyak. Kalau yang ditanamnya buah, maka banyak juga buah yang dipanen. Bapak saya suka tanya kepada anak-anaknya, kapan mau pulang? Dan ia memberitahu kami, membujuk kami bahwa ia sudah menanam bunga untuk kami ambil. Saya dan kakak saya senang karena kami tidak perlu repot-repot menanam benih, merawat, menunggui sampai tunasnya muncul. Saya pernah menanam benih bunga, ditunggu berminggu-minggu, ditunggu berbulan-bulan, tidak muncul juga tunasnya. Ternyata dia tidak tumbuh karena kekurangan sinar matahari. Yang saya pelajari adalah ternyata bercocok tanam itu tidak mudah. Dari benih muncullah tunas, dari tunas itu kemudian muncullah kuncup, mekarlah bunga sampai kemudian menghasilkan buah, dan kita menikmati buahnya. Tetapi semuanya itu memerlukan proses, membutuhkan proses, ada kerja keras, ada proses pertumbuhan sampai dengan kita menikmati keindahan bunga atau menikmati manisnya buah. Dan sepanjang proses itu selalu saja ada ancaman. Ancaman terinfeksi penyakit, bisa kena hama, bisa juga kena dampak cuaca ekstrim dan lain sebagainya, atau si tukang kebunnya lupa menyirami tanamannya sampai kemudian ia tidak bisa bertumbuh dengan maksimal. Begitu juga dengan menjadi anak terang. Menjadi anak terang tidak terjadi dalam waktu semalam saja. Dan ini juga tidak terjadi secara otomatis. Ketika mulut kita mengucap, kami percaya pada Kristus, lalu otomatis kita menjadi anak terang. Bukan demikian halnya, tidak begitu kejadiannya. Menjadi anak terang membutuhkan proses, ada pertumbuhan, dan juga ada tantangan-tantangan yang kita alami baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Ada kalanya pertumbuhan kita terhambat. Mengaku sebagai orang Kristiani, menyebut diri sebagai murid Kristus, bangga mempunyai predikat anak terang, tetapi nyatanya hidup kita tidak menghasilkan buah-buah kebaikan dan kebenaran yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Yohanes menulis, pada mulanya adalah Logos. Logos berarti firman. Logos artinya perkataan, ucapan. Tetapi perkataan yang dimaksud bukanlah sembarang perkataan, bukanlah ucapan omong kosong, melainkan ucapan itu mempunyai daya, mempunyai kekuatan, sehingga mampu menciptakan sesuatu,
Bukankah Allah menjadikan segala sesuatu dari firman-Nya? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan itu jadi. Firman Allah juga disebut sebagai pelita. Ucapan itu mempunyai kekuatan menerangi sesuatu. Ucapan itu syarat hikmat dan pengetahuan. Dan itu sebabnya selain disebut perkataan atau firman, logos juga mempunyai arti pengetahuan atau ilmu. Misalnya waktu SMA belajar biologi, pelajaran biologi. Biologi berasal dari kata bios dan logos. Bios artinya makhluk hidup atau kehidupan, hayat. Logos artinya ilmu, maka biologi artinya ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Atau teologi dari kata theos dan logos, artinya ilmu atau wacana atau diskursus atau diskusi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ilahi. Atau psikologi dari kata psike dan logos, ilmu percakapan atau diskursus atau diskusi tentang kejiwaan. Logos artinya ilmu, logos artinya hikmat, logos adalah pengetahuan. Yohanes menyebut bahwa Yesus adalah logos. Yesus adalah hikmat ilahi. Dia adalah rekan Allah dan dia membantu di dalam proses penciptaan. Logos adalah kekuatan kreatif Allah yang memulai kehidupan, yang menjadikan segala sesuatu, yang menciptakan tatanan atau ketertiban kehidupan. Dan apabila kita membaca Yohanes pasal 1 ini, kita akan menemukan padanannya dengan kitab Kejadian pasal 1, dan ajaibnya kita menemukan juga paralelnya dalam kitab hikmat, yaitu kitab Amsal. Amsal pasal 8 mencatat, Tuhan menciptakan aku di sini hikmat. Tuhan telah menciptakan hikmat sebagai permulaan pekerjaannya. Sebelum air samudra raya ada, hikmat atau aku telah lahir, kata hikmat. Ketika Allah mempersiapkan langit, aku di sana. Ada hikmat di sana ketika Allah menciptakan langit. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan, dan anak-anak manusia adalah kesenanganku. Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Hikmat ini, logos ini, atau Sang Kristus ini, selain dia ada bersama-sama dengan Allah di dalam proses penciptaan, selain ia menjadi anak kesenangan atau anak kesayangan Sang Allah Bapa, ia mempunyai kesenangan atau kesukaan kepada umat manusia. Dan apabila kita membaca kitab hikmat ini, kitab Amsal ini, berkali-kali ia menyebutkan, aku ingin supaya orang menemukanku, supaya orang yang menemukanku akan mendapatkan hidup. Terimalah teguran, terimalah didikan, supaya engkau disenangi Allah, supaya engkau mendapatkan hidup. Kesenangan logos, kesenangan Sang Hikmat, kesenangan Kristus ini adalah bersama-sama dengan umat manusia. Dan ia berusaha terus-menerus supaya manusia itu mempunyai pengetahuan, supaya kita bebas dari ketidaktahuan, kita bebas dari kebodohan, kita bebas dari kegelapan berpikir. Itu sebabnya ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia, dia mengadakan rupa-rupa mujizat dan dia mengajar orang banyak. Isi pengajarannya menyingkapkan kebenaran ilahi, membuat orang mempunyai kesadaran baru dan mengenal siapa itu Allah. Karena memang itulah tujuan Kristus, menyingkirkan kebodohan, menyingkirkan kebebalan, supaya kita mengenal Allah yang sejati. Yohanes menulis Injil ini bukan sekedar memberi informasi tentang Mesias. Ia mendeskripsikan siapa Yesus itu, menggunakan bahasa-bahasa simbol yang syarat makna, yang sulit untuk dipahami.
dengan tujuan supaya orang yang mendengarnya, supaya orang yang membaca tulisannya mengalami perjumpaan dengan Sang Kristus itu, dengan Sang Logos itu. Kita bukan sekedar tahu saja. Ia bukan hanya sekedar memberi informasi supaya kita menjadi tahu, dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi ia ingin kita mengenal, supaya kita berjumpa dengan Kristus, mengenali Dia dan percaya kepadanya. Dan dengan imanmu itu kamu diselamatkan. Kita bisa menemukan itu dalam kesimpulan Injil Yohanes pada pasal yang terakhir. Pengetahuan atau hikmat yang diberitakan oleh Yohanes bukan sekedar kumpulan informasi, tetapi itu merupakan pengetahuan yang membawa orang pada hidup yang kekal. Dan pengetahuan ini membawa orang pada keselamatan karena ikatan yang dimiliki dengan Sang Logos itu. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa wujudnya Logos ini? Kalau biologi jelas, objek Logosnya adalah segala sesuatu yang disebut makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bisa diteliti, ada wujudnya, bisa dipelajari. Ilmu psikologi ada juga wujudnya, manusia. Tetapi teologi ini, yang ilahi ini atau yang logos yang disebutkan oleh Yohanes ini, apa wujudnya? Di mana kita bisa menemuinya dan bagaimana kita bisa mempelajarinya? Logos ini bukanlah perkataan yang abstrak dan mengawang-ngawang. Injil ini melanjutkan, dia menulis, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada yang jadi. Firman itu telah menjadi daging dan Dia diam di tengah-tengah manusia. Urusan bumi, urusan dunia adalah urusan Allah. Segala sesuatu yang kita temui di bumi ini, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, berasal dari Allah. Dan segala sesuatu yang ada di sini adalah milik kepunyaannya, dan seluruh ciptaan itu bersaksi tentang Allah sekaligus menyingkapkan kehadiran ilahi di tengah-tengah dunia. Maka dengan kata lain, seluruh hidup kita dan semua yang mengkait dengan kehidupan kita, apa yang kita makan, pekerjaan kita, apa yang berharga dan bernilai bagi kita, virus yang menginfeksi tubuh kita, keringat yang menetes, darah, luka yang terjadi, proses menua yang kita alami, semua itu adalah urusan Allah dan semua itu menyingkapkan kemuliaannya. Kita belajar dari hukum alam yang mempunyai keharmonisannya sendiri, yang mempunyai waktunya sendiri, yang bisa memulihkan dirinya sendiri. Kita mempelajari hidup bersama dengan sesama. Kita tahu bagaimana caranya mencintai dan dicintai. Kita tahu bagaimana caranya bekerja sama supaya hidup menjadi lebih bermakna, lebih berproduktif, lebih mensejahterakan semua pihak. Kita mempelajari diri kita sendiri sehingga kita tahu mana yang bisa kita tingkatkan dari diri ini, mana yang harusnya kita ubah dari diri kita, atau mana yang harusnya kita terima sebagaimana adanya. Karena Allah telah menjadi manusia, maka roti bukanlah sekedar roti, beras bukan sekedar beras, tubuh bukan sekedar tubuh yang nanti akan kembali menjadi tanah setelah nafas, setelah nyawa meninggalkan badan ini. Air bukan lagi sekedar air, ranting, kuncup, buah, daun yang gugur menjadi humus, semuanya menyingkapkan kehadiran yang ilahi. Dan fokus dari Injil ini adalah hidup, terang yang membawa hidup. Maka kekuatan kreatif Allah yang menghadirkan kehidupan, itulah beritanya, pengetahuan yang menyingkirkan kegelapan,
serta menghasilkan kehidupan. Itulah isi hikmatnya. Maka apa itu Kristen? Siapa itu anak-anak terang? Apa yang dihasilkan oleh anak-anak terang itu? Tandanya adalah jika apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, yang kita kerjakan, yang kita yakini dan hidupi, segala sesuatu yang kita cintai, segala sesuatu yang kepadanya kita berkomitmen, bila itu semua memberikan hidup, bila itu semua mendukung lestarinya kehidupan segenap ciptaan, maka itulah terang, maka itulah Kristen. Dan sebaliknya, apabila yang kita pikirkan, yang kita hasilkan hanyalah menimbulkan kegelapan dan yang berkonotasi atau dan semua yang berkaitan dengan kegelapan, kematian, kebencian, perpecahan, kerugian, kerusakan, maka tidak ada terang di dalamnya. Seorang tokoh yang bernama Irenaeus, yaitu uskup Perancis pada abad ketiga, ia adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus adalah muridnya Rasul Yohanes. Bisa jadi mereka atau Irenaeus ini meneruskan pemikirannya Rasul Yohanes. Ia menyebutkan demikian, Gloria Dei vivens homo, Allah itu dimuliakan ketika engkau peduli kepada manusia. Kemudian orang-orang yang mendengar pengajarannya memodifikasi ucapannya tersebut. Mereka menyebut Gloria Dei vivens mulier, Allah dimuliakan ketika kita peduli pada perempuan yang sering sekali menjadi korban kekerasan. Lalu para aktivis lingkungan hidup memodifikasi lagi ucapan itu, mereka menyebut Gloria Dei vivens creatio, Allah dimuliakan ketika engkau peduli pada segenap ciptaan. Tokoh-tokoh teolog lain menyebut Allah dimuliakan ketika engkau peduli kepada mereka yang miskin. Allah dimuliakan ketika kita peduli pada manusia, pada perempuan, pada mereka yang malang, pada segenap ciptaan. Karena sesungguhnya disitulah Allah berada. Amin. Yesus menginginkan daku. Bersih
Mohon jemaat berdiri dengan meletakkan tangan di dada sebagai tanda kesungguhan bersama umat Tuhan di sepanjang masa dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat mohon duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Kristus, ajarlah kami menjadi makhluk mulia yang memancarkan damai dan kasih. Kiranya suami istri selalu rukun, anak-anak menghormati orang tuanya, dan saudara bersaudara saling mengasihi. Kami mohon kuatkanlah pengharapan orang yang sakit dan mereka yang lanjut usia. Kami berdoa untuk Ibu Paulinda Agusmina, Ibu Tri Mulyono, Bapak Sukardan Munayang, Bapak Hermawan, Bapak Sandi, Ibu Ardi Asri Utami, Ibu Herman Taswin, Saudari Krisnawati Yordaningsih, Bapak Supri Atmaji, Ibu Erna Listiawati, Bapak dan Ibu Yulianto, Bapak Bambang Hartono, Ibu Pramono, Ibu Sumaji, Ibu Mai, Ibu Tamba, Ibu Prapto Wiono, Bapak Akrim Sinsigus, Mbah Rasemin Putri, dan Bapak Subagio. Kami juga mengingat Ibu Sumaji yang baru saja mengalami kedukaan karena kehilangan putranya yang berpulang. Kiranya Tuhan juga berkenan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami juga mendoakan mereka yang terpapar COVID, semoga imun mereka menguat dan dapat segera pulih. Kami mohon berilah penghiburan kepada saudara-saudari kami yang berduka. Hiburkanlah mereka yang kehilangan orang tua, saudara, anak, dan kerabat karena COVID. Kami mohon ingatlah mereka yang saat ini ditahan dalam penjara dan mereka yang terusir dari tanah airnya yang jauh dari kasih dan terang. Tunjukkanlah juga kasih-Mu kepada mereka yang berjalan di dalam kegelapan dan keputusasaan. Kami mohon ya Tuhan, berilah rahmat-Mu bagi gereja-gereja-Mu, agar gereja-Mu mampu menjadi garam dan terang dunia. Pupuklah semangat perdamaian di dalam hati para penguasa dan pemimpin negeri ini. Doa-doa ini ya Tuhan kami panjatkan bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat hal ini, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 12. Tabu gendang sambil menari,
Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk anugerah dan penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang tahun 2020. Kami bersyukur untuk minggu pertama di tahun baru ini. Terima kasih untuk Allah Immanuel. Terima kasih untuk firman yang Tuhan beritakan melalui pewartaan hamba-Mu. Karena kami menyadari, kami membutuhkan firman yang memberi kami kekuatan untuk dapat selalu mengasihi-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Dengan penuh sukacita kami datang membawa persembahan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini, sehingga dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Amin. Mari jalan dalam terang Tuhan, 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 mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Siapa mekukayen kuerkos, siapa mekukayen kuerkos, siapa mekukayen kuerkos, siapa oh siapa mekukayen kuerkos, siapa oh siapa mekukayen kuerkos. Hai pancarkan sinar terang Tuhan, 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 hai pancarkan, oh hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan, oh hai pancarkan sinar terang Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Sang Terang, Kami merahkan hati kami kepada Tuhan. pergilah, pancarkanlah terang yang menghidupkan ke seluruh dunia. Kami siap memancarkan terang Kristus. Mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga.